Shalom anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 4. Dan kita akan masuk dalam pelajaran 3 dengan tema Allah penolongku yang setia. Bahan Alkitab yang akan menjadi referensi dalam pelajaran kita hari ini adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Tujuan dari kita mempelajari pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak harus mampu menuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Yang kedua, mengungkapkan perasaan apabila melihat atau mendengar tentang orang yang berpenyakit kusta. Yang ketiga, menceritakan pengalaman yang menunjukkan keterbatasan sebagai manusia. Baik anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah bercerita, yang kedua adalah mendalami Alkitab, yang ketiga bersyukur karena Allah menolong kita, yang keempat memahami penderitaan orang sakit, dan yang kelima adalah memecahkan sandi rahasia. Anak-anak sekalian, pada pelajaran 3 ini kita akan membahas tentang Allah penolong yang setia. Perlu anak-anak ketahui, Allah adalah satu-satunya penolong yang setia di saat kita sakit, berduka, mengalami kesusahan, dan dalam segala masalah. Allah akan tetap menolong kita walaupun kita tidak mengenalnya, bahkan jauh darinya. Allah bisa menolong kita secara langsung, tetapi bisa juga menolong kita lewat orang-orang yang dipilih Allah sendiri. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang seorang yang bernama Naaman yang sakit kusta atau lepra, yang ditolong Allah lewat Nabi Elisa sehingga penyakit kusta atau lepranya sembuh total. Untuk itu anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran ini kita akan mulai dari kegiatan 1, yaitu bercerita. Pada kegiatan 1 ini, anak-anak harus bercerita tentang penyakit kusta. Anak-anak harus mencari informasi tentang apa itu penyakit kusta, dan anak-anak harus mampu mengenali ciri-ciri orang yang terkena penyakit kusta dan apa yang mereka rasakan atau alami ketika menderita penyakit kusta, dan apa saja harapan yang menderita orang, apa saja harapan bagi orang yang menderita penyakit kusta, dan penderitaan apa yang dialami oleh orang yang sakit. Jadi pada kegiatan 1 ini anak-anak harus mencari informasi, bercerita dengan orang tua atau teman-teman yang mungkin mengetahui tentang penyakit kusta ini. Nah, ketika anak-anak sudah tahu, bercerita dengan orang tua dan tahu tentang sakit kusta ini, anak-anak harus mampu menceritakannya. Nah, di dalam materi ini Pak akan menceritakan tentang apa itu penyakit kusta. Baik, penyakit kusta atau lepra adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu atau perjanjian lama, bahkan hingga zaman Yesus. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian, tetapi ada juga yang bisa disembuhkan. Anak-anak sekalian, pada zaman itu mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir dari luar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari dunia luar. Biasanya penderita kusta tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memperhatinkan. Nah, anak-anak sekalian, tidak ada orang yang mau mengurus apalagi merawat orang-orang yang sakit kusta. Orang-orang takut mendekati mereka karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan pada waktu itu. Menurut info kesehatan dari sebuah website, istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kustha, yang berarti kumpulan gejala-gejala secara umum.
Penyakit kusta atau lepra disebut juga morbus Hansen sesuai dengan nama yang menemukan kuman itu, yaitu Dr. Gerard Armauer Hansen pada tahun 1874, sehingga penyakit ini disebut morbus Hansen. Nah, anak-anak sekalian, kita telah belajar seputar penyakit kusta tadi, bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang menular dan bisa juga menyebabkan kematian. Dan pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, orang yang sakit kusta otomatis akan dikucilkan dari kehidupan sosial. Nah, untuk itu di zaman ini, anak-anak juga harus mengetahui penyakit kusta itu seperti apa ciri-ciri penyakit kusta. Tanda-tanda penyakit kusta bermacam-macam, tergantung dari tingkatannya. Nah, untuk itu mari kita lihat tanda-tanda penyakit kusta atau ciri-cirinya. Yang pertama adalah adanya bercak tipis seperti panu pada tubuh manusia. Yang kedua, pada bercak putih itu awalnya hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan semakin melebar dan banyak. Yang ketiga, adanya pelebaran syaraf terutama pada syaraf ulnaris, medianus, alicularis magnus, serta peroneus. Kelenjar yang berikut, yang keempat, kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Yang kelima, adanya bintil-bintil kemerahan seperti leproma nodul yang tersebar pada kulit. Yang keenam, rambut alis rontok. Yang ketujuh, muka berbenjol-benjol dan tegang yang disebut dengan facies leumnia atau muka singa. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari penyakit kusta seperti yang tadi kita bacakan. Nah, kita akan masuk di dalam kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan kedua, mendalami Alkitab. Anak-anak sekalian, seperti yang dari awal Pak sudah, dan kata pengantar tadi Pak sudah bilang bahwa kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Naaman. Dalam 2 Raja 5 ayat 1 sampai 14 menceritakan tentang Naaman disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, anak-anak perlu tahu siapa itu Naaman. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang sangat terpandang, tahu seorang pahlawan tentara. Dia adalah orang yang kuat kalau berperang. Nah, jadi Naaman ini penderita sakit kusta. Nah, di dalam rumah Naaman tinggal seorang gadis Israel, pelayan dari istri Naaman sendiri, memberitahukan kepada tuannya menghadap Nabi di Samaria untuk mengobati penyakit kusta suaminya. Nah, karena Naaman ingin sembuh, maka Naaman menghadap raja. Rajanya dalam hal ini adalah Raja Aram, dan memberitahukan perihal tersebut. Dan Raja Naaman mengizinkannya dan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, Naaman pergi menghadap Raja Israel membawa surat serta membawa persembahan 10 talenta perak dan 600 shikal serta 10 potong pakaian. Ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, dia mengkoyakkan pakaiannya dan menganggap Raja Aram mencari gara-gara dengannya. Setelah Nabi Isa mendengar hal itu, dia mengirim surat pesan atau mengirim pesan kepada Raja Israel agar membiarkan Naaman menghadap dirinya, agar Naaman tahu ada seorang nabi di Israel. Naaman lalu menghadap Nabi Elisa. Elisa menyuruh hanya mengatakan kepada Naaman untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kustanya atau sakit kustanya akan menjadi tahir. Naaman menjadi gusar dan marah, lalu dia pergi karena
Kalau dia berpikir bahwa kalau hanya ingin mandi dan bisa sembuh, dia bisa saja mandi di sungai-sungai yang ada di Aram, tanpa dia harus mandi di sungai-sungai yang ada di Israel. Karena menurut pandangan Naaman, sungai-sungai di Aram lebih indah daripada sungai-sungai di Israel. Hingga membuat Naaman gusar karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan menyuruh suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Sehingga membuat Naaman tersinggung karena dia adalah seorang yang terpandang, tetapi dia tidak ditemui langsung oleh Nabi Elisa. Dan bahkan Nabi Elisa hanya menyuruh suruhannya mengatakan kepada Naaman untuk pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Hal itu yang membuat Naaman gusar dan pergi. Dia tidak ingin mandi di sungai Israel, tetapi di tengah perjalanan pegai-pegainya mengingatkannya, dan dia turun lalu mandi di sungai Yordan sehingga penyakitnya sembuh. Anak-anak sekalian, sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan sakit kusta yang derita Naaman melalui Elisa atau melalui Nabi Elisa ini. Sebagai seorang pelawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Perintahnya pun sederhana, yaitu Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Perintah Elisa inilah yang membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidak adakah yang seharusnya Elisa lakukan? Misalnya memanggil-manggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya akan sembuh. Namun para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun, Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya? Akhirnya Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa dan ia pun sembuh. Dari kisah ini kita belajar bahwa Naaman adalah seorang panglima besar yang mampu mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah sendiri. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam kegiatan 3, yaitu kita bersyukur karena Allah menolong kita. Anak-anak sekalian, untuk mendalami materi ini, kita harus tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita belajar dari cerita Naaman tadi, sehebat apapun kita, tetap kita merupakan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Tuhan kita butuhkan dan rasakan, bukan hanya ketika sedang bersuka cita, tetapi juga ketika kita dalam pergumulan atau masalah. Pertolongan Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, misalnya memberi hikmat sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mengingatkan kita supaya jujur ketika menghadapi ulangan, mengingatkan kita untuk bersyukur atas makanan, minuman, dan keluarga yang kita miliki. Untuk lebih memahami makna pertolongan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita, anak-anak akan diminta untuk menuliskan pengalaman yang mereka alami sebagai bukti pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan nanti akan dikerjakan di lembar kerja siswa yang sudah dibagikan. Anak-anak sekalian, apapun dalam hidupmu, dalam kegiatan pembelajaran 3 ini, dalam kegiatan pembelajaran 3 ini, kita diajarkan harus selalu bersyukur karena Allah akan selalu menolong kita. Nah, anak-anak sekalian, kita akan lanjut kepada kegiatan keempat, yaitu memahami penderitaan orang lain. Anak-anak sekalian, pas dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menjumpai orang sakit
atau kita pernah merasakan sendiri sakit itu. Nah, ketika kita menjumpai orang sakit, tentu itu merupakan pengalaman yang dapat menimbulkan berbagai perasaan. Misalnya, sukacita karena kita bertemu dengan orang sakit itu, sedih karena kita melihat orang sakit itu terbaring di atas tempat tidur tanpa berbuat apa-apa, atau karena kita takut tertular oleh penyakit orang sakit itu. Nah, pada pembelajaran kita, pelajaran atau kegiatan 4 ini, anak-anak diminta untuk menuliskan salah satu pengalaman ketika mengunjungi orang sakit atau anak-anak sendiri dalam keadaan sakit. Perlu kita ketahui bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus memahami penderitaan orang yang sakit, karena kebanyakan orang yang sakit itu membutuhkan penghiburan, membutuhkan pertolongan kita. Bisa saja Tuhan memakai kita untuk menolong orang yang sakit tersebut. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke kegiatan kelima dalam pembelajaran itu, yaitu memecahkan sebuah sandi rahasia. Anak-anak sekalian, dalam kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diminta untuk memecahkan sebuah sandi rahasia. Nah, sandi rahasia ini merupakan sebuah kalimat yang terdapat dalam kitab Mazmur. Setelah memecahkan sandi itu, tuliskanlah dan hafalkanlah ayat tersebut. Nah, inilah sandi rahasia yang dimaksudkan. Jadi, anak-anak bisa melihat sandi yang harus dipecahkan di atas dengan keterangan di bawah, lalu dicocokkan dengan apa yang ada di keterangan ini. Setelah mampu memecahkan sandi rahasia ini, anak-anak diharapkan mampu menuliskannya dan menghafalkannya, karena sandi rahasia ini merupakan ayat Alkitab yang ada di kitab Mazmur. Baik anak-anak sekalian, jadi itulah kegiatan-kegiatan kita di dalam pembelajaran 3 ini. Setiap kegiatan pembelajaran dalam pelajaran 3 ini, anak-anak diharapkan untuk aktif mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan dalam setiap lembar kerja yang sudah dibagikan atau dikirimkan. Setiap LKS yang sudah dikerjakan harap untuk dikumpulkan sesuai jadwal pelajaran. Anak-anak diharapkan juga untuk selalu aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Shalom.